Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Irsad Sidik dari 9H. Kita akan membuat video yang membahas tentang para tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Nama ada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan salah seorang tokoh pembaru umat Islam Indonesia, juga sebagai pahlawan nasional. Nama aslinya yaitu Muhammad Darus bin Kiai Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Muhammad Darwis merupakan keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali Songo. Beliau pernah belajar berbagai macam ilmu-ilmu keislaman di Mekah Al-Mukarrimah, seperti ilmu kimia, fikih, tasawuf, mantik, falak, akidah, dan tafsir pada para ulama-ulama di Indonesia yang berada di Mekah dan para ulama-ulama dari negeri lainnya. Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa jalur pendidikan merupakan jalan terbaik untuk melakukan pemulihan ajaran dan pembaruan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan seperti mendirikan sekolah yang berbasis agama Islam dengan semangat tujuan pendirian Muhammadiyah. Mengadakan pembawa acara berpikir dan beramal umat Islam sesuai dengan Al-Quran secara murni. Pertemuan beliau dengan ulama-ulama di Mesir telah memberikan pengaruh terhadap pemikirannya untuk mengadakan pembaruan terhadap keadaan umat Islam Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa pemurnian akidah Islam di Indonesia perlu dilakukan. Pemikiran ini disebabkan karena menurut beliau akidah umat Islam yaitu sudah banyak tercampur dengan berbagai macam khurafat dan keyakinan-keyakinan yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 dengan tujuan umumnya pendiriannya adalah untuk melaksanakan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu organisasi kemasyarakatan Islam yang berusaha mengadakan pembawa acara berpikir dan beramal umat Islam sesuai dengan Al-Quran secara murni. Tapi Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa jalur pendidikan merupakan jalan terbaik untuk melakukan pemulihan ajaran dan pembaruan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan seperti mendirikan sekolah yang berbasis agama Islam dengan semangat tujuan pendirian Muhammadiyah. Kedua, ada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar di Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau bisa disebut NU. Kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menampakkan kecintaannya terhadap ilmu-ilmu agama Islam. Beliau belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya. Perjuangan beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah Jawa dimulai dengan mendirikan pesantren di daerah Tubuh Ireng, Jombang pada tahun 1899. Lain, beliau melihat bahwa ide pembaruan yang digagas oleh kaum moderat atau pembaru kurang tepat untuk diterapkan, terutama berkaitan dengan pemikiran umat Islam boleh melepaskan diri dari keterikatan mazhab dalam beramal. Zaman penjajahan Jepang, beliau juga sempat dipenjara karena menolak melakukan shikurai, yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional kemerdekaan pada tanggal 17 November 1964 dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tubuh Ireng, Jombang, Jawa Timur. Haji Ahmad Hasan, pendiri Persatuan Islam, nama kecilnya adalah Hasan bin Ahmad. Lahir di Singapura pada tahun 1887 dan beliau berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja beliau melakukan beragam
pekerjaan mulai dari buruh hingga penulis di Singapura maupun di Indonesia. Ahmad Hasan juga pernah ditinggal di rumah Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis di Bandung. Beliau mengabdikan diri di bidang agama dalam lingkungan Persis dan segera populer di kalangan kaum muda progresif. Di Bandung pula Ahmad Hasan bertemu dengan Muhammad Natsir, kelak jadi tokoh penting Persis yang kemudian bersama-sama menerbitkan majalah pembela Islam dan Al-Lisan. Persis didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923 oleh aktivitas keagamaan yang dipimpin Haji Jamjam dan Muhammad Yunus dalam Persatuan Islam. Dikenal dengan ulama pembaharu, keahlian dalam bilang hadis, tafsir, fikih, dan usul fikih. Ilmu dalam dan mantik dijadikan sebagai rujukan para penayaan dan memperhatikan Islam. Ahmad Hasan tutup usia pada 10 November 1958 dalam usia 71 tahun. Yang keempat ada Syekh Ahmad Surkati, pendiri Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ahmad Surkati dikenal sebagai salah satu mujadid di Indonesia, tokoh yang menggerakkan pemurnian dan pembaruan Islam bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Ahmad Hasan, tokoh Persatuan Islam atau Persis. Ketiga tokoh ini dikenal dengan ulama modernis. Ahmad Surkati dilahirkan di Pulau Arku, daerah Dungdulan, Sudan, pada tahun 1875. Ahmad Surkati pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir, dan Mekah. Kemudian beliau datang ke Jawa pada Maret 1911. Karena beliau ketidakcocokan, ia keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Beliau wafat pada 6 September 1943. Sejak itu, perkembangan Al-Irsyad tersendat, sekalipun tetap eksis hingga kini. Maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.